Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Dan juga semoga selalu semangat untuk belajar, apalagi PJJ ya, karena kondisinya seperti ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pembahasan soal PHB yang sudah kalian kerjakan pada pekan yang lalu, gitu ya. Pembahasannya yaitu pilihan ganda juga esai. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan soal, Ibu ingin mengingatkan beberapa hal gitu ya, agar jadi bahan evaluasi untuk kita bersama. Pertama, jangan lupa absen. Itu isi presensi kehadiran. Kemudian yang kedua, dari hasil PHB, setelah Ibu koreksi dan Ibu lihat, itu kalian tidak membaca materi yang sudah Ibu berikan gitu ya. Bahkan kan sebelum PHB Ibu sudah membuat rangkuman, sudah diupload di Google Classroom juga, mulai dari pertemuan pertama sampai akhir Ibu buat menjadi satu folder seperti itu. Dan ternyata yang membaca juga sedikit. Buktinya di hasil esai ya, misalnya kita ambil contoh di esai, kebanyakan dari kalian di esai itu lebih memilih untuk mencari jawabannya di Google daripada membaca materi yang sudah Ibu berikan. Padahal di hari sebelumnya ya, sebelum kalian PHB itu Ibu sudah memberikan rangkuman materi itu, tapi ternyata tidak dibaca. Dan yang menjadi masalah lagi adalah jawaban yang kalian ambil di Google itu tidak sesuai dengan pertanyaan. Jadi pertanyaannya apa, kalian menjawab apa, makanya banyak yang salah. Dan juga beberapa ada yang asal-asalan gitu ya, yang penting ngumpulin, yang penting ngerjain gitu. Ada beberapa soal dan beberapa anak yang ngasih jawaban, saya nggak tahu bu, terus cek aja di Google bu, dan segala macam. Tolong anak-anak yang merasa dirinya menjawab soal dengan jawaban seperti itu, tolong nanti diubah gitu ya. Jadi jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Pertama, kalian masih SMP ya. Kemudian kedua, jangan sampai akhirnya karena nanti kalian juga masih SMP, kalau misalnya ada tes-tes masuk sekolah atau tes mengikuti apa, kalian jawab seperti itu juga karena kebiasaan ya. Jadi jangan sampai, tolong diubah jadi evaluasi kita bersama. Semoga setelah ini kalian belajarnya lebih semangat lagi dan bisa lebih baik lagi. Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan, merupakan definisi dari, pertanyaan di sini adalah definisi. Ya, dia meminta kita untuk menentukan dari pernyataan di situ kira-kira itu adalah pengertian atau definisi dari apa ya gitu ya. Nah, kata kuncinya di soal nomor 1 adalah bahan lunak diperoleh dari alam sekitar, kemudian cara pengolahannya secara alami, tidak dicampur dengan bahan buatan. Oke, berarti bahan lunak buatan ini salah. Kenapa? Karena yang di pertanyaan itu, di pertanyaannya yang di situ adalah diperoleh dari alam sekitar bahannya tadi. Kemudian cara pengolahannya juga alami dan tidak menggunakan bahan buatan. Berarti jelas yang B salah. Kemudian yang C, bahan keras alam. Loh kok bahan keras alam salah bu? Kan sama-sama dari alam. Iya, alamnya sama, tapi bahannya berbeda. Yang C itu adalah bahan keras. Sedangkan yang di pertanyaan nomor 1 itu yang ditanya adalah bahan lunak. Ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak teliti, ya karena dia sama-sama alam, bisa aja kalian mengisi yang C kan. Jadi dibaca lagi dengan baik. Kemudian di situ ada media campuran. Kalau ditanya media campuran itu apa sih bu? Nah, media campuran itu Ibu analogikan seperti ini. Misalnya kalian membuat donat di rumah, ya. Kemudian ada proses atau langkah-langkah di mana kalian mencampurkan bahan pembuatan donat itu tadi. Campurkan tepung, gula, ragi, ya kan, air atau susu ke dalam satu wadah.
diaduk ya, dicampur. Nah, itu definisi dari campuran. Terus apa hubungannya Bu sama media campuran? Nah, media campuran itu juga sama gitu. Maksudnya apa? Dia bisa jadi perpaduan atau pencampuran dari bahan lunak dan bahan keras. Maka itu disebutnya media campuran ya. Berarti otomatis salah. Yang benar adalah bahan lunak alam. Kemudian yang kedua, bahan untuk karya kerajinan diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk adalah definisi dari, nah ini jelas ya, kata kunci di soalnya itu adalah bahan untuk karya kerajinan, di situ dicampur dengan zat kimia ya. Maka opsi A bahan lunak alam salah, opsi C bahan keras alam juga salah karena yang ditanya adalah bahan lunak ya, dan media campuran juga salah. Berarti jawabannya yang benar adalah B, bahan lunak buatan. Selanjutnya nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan jenis bahan lunak alam, yaitu definisi dari bahan lunak alam tadi adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar ya. Cara pengolahannya juga alami dan tidak dicampur dengan bahan buatan. Contoh dari bahan lunak alam itu ada tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan juga floor clay. Sedangkan bahan lunak buatan itu definisinya adalah bahan ya untuk karya kerajinan yang digunakan untuk karya kerajinan, diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga nanti dia bersifat menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contohnya apa? Ada polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Oke, dari situ kita sudah bisa menentukan ya bahwa jawaban yang benar adalah C, bubur tisu, floor clay, dan sabun. Kalau dilihat satu-satu, opsi A, kulit, getah nyatu, tanah liat, itu adalah contoh dari jenis bahan lunak alam ya. Kemudian yang kedua, floor clay, bubur tisu, dan juga kulit. Ini juga contoh dari jenis bahan lunak alam. Floor clay, kalau floor clay itu kalau dilihat dari namanya itu ada floor itu adalah tepung ya. Jadi ini bahan lunak alam yang terbuat dari campuran tepung dan juga air. Kemudian bubur tisu juga bahan lunak alam karena dia proses pembuatannya tidak ada pencampuran bahan lain. Kemudian kulit di sini juga termasuk dari jenis bahan lunak alam. Kenapa? Kulit di sini yang dimaksud adalah kulit hewan, bukan kulit manusia ya. Jadi kulit hewan yang disamak terlebih dahulu. Hewannya biasanya sapi gitu ya dipakai. Gitu. Kemudian jawaban yang D adalah getahnya tuh bubur tisu dan tanah liat. Oke, jelas gitu ya. Itu adalah bahan lunak alam. Apalagi tanah liat ini kan ditemukan di alam gitu dan tidak dicampuran bahan lain seperti itu. Nah, yang C kenapa salah? Padahal bubur tisu bahan lunak alam, Bu. Floor clay juga bahan lunak alam. Sabun ini adalah contoh dari bahan lunak buatan ya. Kenapa? Karena sabun dibuat dari beberapa campuran bahan dari zat kimia tertentu ya. Makanya nomor 3 jawabannya adalah C, sabun, bubur tisu, dan juga floor clay. Oke, soal nomor 4. Berikut ini yang bukan merupakan bahan lunak buatan kecuali, oke, dibaca lagi soalnya sebelum koma ya. Yang merupakan berarti yang benar. Opsi di bawah A, B, C, D itu berarti yang benar. Terus kecuali berarti yang salah ya. Plastisin, parafin, gips ini masuk ke bahan lunak buatan ya. Kemudian fiberglass, gips, dan juga lilin juga masuk ke bahan lunak buatan. Sabun, plastisin, lilin juga bahan lunak buatan. Kemudian polymer clay, floor clay, dan fiberglass. Salah, kenapa? Polymer clay oke, bahan lunak buatan. Fiberglass juga bahan lunak buatan. Tapi floor clay itu adalah bahan lunak alami. Karena tadi adalah tepung ya. Floor clay. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. Berasal dari adonan tepung yang lumat hingga kalis dan mudah dibentuk, tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak, dicampur dengan air. Pewarnaan dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna yang cemerlang. Pernyataan di atas merupakan ciri atau karakteristik dari bahan lunak alam yaitu, nah kata kunci di situ soal nomor 5 adalah
berasal dari adonan tepung ya, yang diaduk kemudian dibentuk ya hingga kalis. Berarti kulit jelas bukan ya, getahnya tuh juga bukan, karena getahnya tuh itu dia asalnya dari pohon nyatu, diambil getahnya gitu ya. Kemudian tanah liat juga bukan, karena tidak terbuat dari tepung ya kan. Berarti jawaban yang benar adalah C, jelas floor clay. Oke, soal nomor 6. Berikut merupakan pernyataan yang benar berkaitan dengan sabun sebagai bahan lunak buatan, yaitu yang A, wujudnya adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan kental, mengeras jika didiamkan. Ini bukan pernyataan yang benar berkaitan dengan sabun ya, karena sabun tidak ada yang bubuk, kemudian kalau dicampur dengan air dia tidak akan kental gitu ya. Maaf, sabun ada yang bubuk, kayak deterjen itu bubuk, tapi jarang digunakan untuk pembuatan karya. Dan kalaupun dicampur dengan air, dia bisa menjadi adonan kental, tapi tidak masuk dalam kategori bahan lunak buatan ya. Jadi opsi yang A itu adalah definisi dari floor clay, karena dia wujudnya bubuk, kalau dicampur dengan air nanti mengental ya, membentuk adonan, dan kalau didiemin ya bakal keras gitu. Kemudian yang C, berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Ini juga pernyataan atau definisi dari floor clay tadi. Kemudian pewarnaan dapat dilakukan dengan glasir. Sabun itu dibuatnya tidak dengan glasir ya, jadi tidak dengan pembakaran tinggi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B, dia berwujud padat, yang kalau misalnya nanti diukir ya dia bisa, tapi harus dalam keadaan padat ya. Karena pertanyaannya tadi dibaca, pernyataan yang benar berkaitan dengan sabun sebagai bahan lunak buatan ya, gitu. Selanjutnya nomor 7. Butsir, kawat atau benang, pemotong tanah, spon, roll, kayu, alat putar kaki, alat putar tangan, dan tungku pembakaran. Alat produksi pembuatan kerajinan tersebut digunakan untuk pembuatan kerajinan. Oke, kata kunci di situ adalah roll, alat putar kaki, dan alat putar tangan. Kemudian pembakaran juga, tungku pembakaran. Nah, itu adalah alat yang dipakai untuk membuat kerajinan, yaitu keramik ya. Jadi di sini salah, nomor 7 itu C. Ini salah opsi, bukan floor clay. Jadi di situ kan ada alat putar tangan dan juga menggunakan tungku pembakaran, karena sabun itu dibuatnya tidak dengan pembakaran ya, dan juga tidak menggunakan alat putar kaki ataupun tangan. Floor clay juga tidak, karena dia terbuat dari tepung dan juga air. Sedangkan kulit juga tidak, karena dia nanti setelah disamak atau dibersihkan kulitnya langsung dijemur dan dibuat pola. Jawaban yang benar adalah yang C ya, nomor 7. Selanjutnya nomor 8. Urutan yang benar pada proses pembuatan kerajinan kulit di bawah. Jawaban yang tepat itu adalah D. Jadi kulit itu diberi pola dulu. Setelah diberi pola, dibentuk. Diberi pola itu maksudnya adalah kita nentuin dulu nih nanti bentuknya mau kayak gimana ya. Kemudian sudah dikasih pola, sudah dibentuk juga, kulitnya nanti dikerok dulu. Ini namanya samak, menyamak kulit. Artinya kulit itu dikerok dulu, kemudian baru dicuci, baru dijemur ya. Jadi bukan dicuci, dijemur baru dikerok, tapi dikerok dulu, dicuci, baru dijemur. Kemudian langkah selanjutnya adalah baru diberi warna dasar si kulit tadi. Dan bisa dibuat menjadi wayang, sehingga wayangnya wayang kulitnya siap untuk dikemas gitu ya. Selanjutnya nomor 9. Nah, soal nomor 9, proses pembuatan kerajinan di atas merupakan proses pembuatan kerajinan dari. Di sini sudah jelas kenapa. Kalau dilihat di gambar pertama, di situ ada tepung, kemudian ada air, ya. Terus di gambar kedua ternyata jadi bentuk adonan tuh, karena dia mengental ya. Bentuk ketiga dia sudah membentuk adonan yang kalis. Yang kelima diberi warna, kemudian gambar keempat diberi warna, gambar kelima sudah ada bahan lunaknya yang sudah diberi warna, gambar terakhir sudah membentuk kerajinan ya. Berarti di situ apa?
Jawabannya adalah yang C ya, floor clay, karena dia tadi terbuat dari tepung. Kalau lilin bukan, polymer clay juga bukan, dan tanah liat juga bukan. Oke, soal nomor 10, perhatikan gambar. Proses pembuatan kerajinan di atas merupakan proses pembuatan kerajinan dari, jawabannya adalah polymer clay. Ya, polymer clay itu disebut juga dengan plastisin. Cirinya dia punya banyak warna yang cerah dan juga teksturnya lunak ya. Dia tidak mengandung minyak, kalau misalnya plastisin mengandung minyak. Nah, walaupun kalian tidak tahu misalnya gambar itu gambar apa sih, kalian lihat tuh opsinya, dianalisis opsinya. Oh, sabun. Kayaknya sabun nggak ada yang lunak kayak gini ya, berarti bukan. Kemudian lilin. Lilin kan pada umumnya banyak yang keras ya. Jadi kayaknya ini juga bukan gitu. Kemudian floor clay. Oh, floor clay. Kan floor dari tepung. Bukan gitu ya. Bukan dari tepung. Jadi jawabannya adalah polymer clay. Ya. Yang A. Selanjutnya nomor 11. Karya yang baik dapat dihasilkan dengan proses perancangan yang baik pula. Berikut merupakan proses perancangan karya kerajinan yang sesuai, yaitu, jadi kalau kita melakukan perancangan sebuah karya kerajinan, hal pertama kali yang harus dilakukan adalah kita menentukan bahan ya. Setelah tahu nih bahan apa yang mau kita buat kerajinannya, misalnya kalian ingin membuat kerajinan dari keramik, nah itu sudah masuk dalam tahap menentukan bahan. Setelah itu membuat sketsa karya ya, atau pola karyanya nanti mau dibuat seperti apa idenya. Kemudian mencari ide dari berbagai sumber ya. Kemudian menentukan sketsa terbaik. Kemudian kumpulkan alat dan bahan. Kemudian setelah itu membuat produk. Lalu setelah produknya jadi dievaluasi ya, diuji coba. Jadi bisa dievaluasi ke teman-temannya atau keluarganya ataupun gurunya, kira-kira sudah sesuai belum. Setelah itu, setelah dievaluasi, nanti kan mendapat revisi. Setelah itu kita revisi produknya. Gitu. Itu urutan yang benar ya. Selanjutnya nomor 12. Kerajinan yang terbuat dari tanah liat disebut keramik. Indonesia memiliki kerajinan keramik dari berbagai daerah, yang masing-masing daerah menunjukkan keunikannya dari bentuk, teknik, hingga ragam hias yang ditampilkan. Di bawah ini merupakan teknik dalam pembuatan kerajinan keramik, kecuali, berarti yang bukan, merupakan teknik pembuatan keramik. Teknik pijit tekan atau pinch, ini iya, teknik pilin juga iya, teknik putar iya. Yang bukan adalah teknik pukul. Karena di dalam membuat keramik itu tidak ada teknik pukul ya. Kalian bayangin aja, itu bahan lunak keramik kan dari tanah liat, terus dipukul-pukul dia langsung jadi, kan enggak gitu ya. Jadi teknik pukul itu bukan merupakan teknik dalam pembuatan kerajinan keramik ya. Oke. Nomor 13. Perhatikan gambar. Teknik yang digunakan pada proses pembuatan kerajinan keramik di atas. Teknik pijit tekan. Ya, ini jelas bukan ya. Kalau kita bayangin pijit tekan kan berarti bukan kayak gitu ya, bukan muterin gitu. Kemudian teknik putar juga bukan ya. Teknik pukul juga bukan. Jawabannya adalah teknik pilin. Keywordnya dari mana? Bisa tahu itu teknik pilin di gambar nomor 3 dan nomor 5 itu pilin sebutnya ya. Dia memilin tanah liat. Oke, selanjutnya nomor 14. Menggunting, mengecor, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan membentuk ya merupakan bla 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 yang digunakan untuk membuat kerajinan. Itu adalah teknik ya. Jadi menggunting, ya menempel, mencetak, melipat, memahat, ya itu adalah teknik pembuatan kerajinan. Bukan karakteristik, bukan jenis, juga bukan pengertian. Soal nomor 15. Berikut merupakan pernyataan yang benar tentang kemasan suatu produk kerajinan, kecuali jawabannya adalah kemasan tidak dapat meningkatkan nilai jual sebuah produk. Karena pertanyaannya adalah yang bukan merupakan pernyataan benar. Berarti yang salah ya tentang kemasan produk. Kemasan adalah wadah sebuah produk kerajinan, benar. Kemasan juga bertujuan untuk melindungi produk, juga benar. Kemasan memperindah penampilan produk, juga benar. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 16. Berikut yang bukan merupakan periode perkembangan sistem informasi.
Jawabannya adalah B. Bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hektografi pada 2800 sebelum Masehi. Yang bukan ya, berarti yang salah. Jawabannya adalah B. Bu, ini nemunya di mana? Ada di materi yang Ibu kasih di Google Classroom ya. Silakan dibaca ulang. Selanjutnya soal nomor 17. Penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung, lisan ya, secara omongan, maupun tidak langsung menggunakan alat, merupakan definisi dari jawabannya adalah A, komunikasi. Kalau kita ngomongin teknologi, bukan, karena teknologi itu lebih ke alat, variasi, kayak gitu. Kalau sosialisasi itu interaksi sosial ya, jadi kayak misalnya si A, si Fulan dan si B, si Fulanah ketemu ya, kemudian di kelas mereka ngobrol dan segala macam, itu mereka sedang melakukan proses sosialisasi dan interaksi sekaligus. Berarti jawabannya adalah A, komunikasi. Soal nomor 18. Berikut yang bukan merupakan alat komunikasi tradisional pada masa kuno. Ya, yang bukan merupakan alat komunikasi tradisional. Yang bukan merupakan adalah B, stupa. Kentongan iya, prasasti iya, piktografi iya. Kok bukan stupa, Bu? Kalian cek di Google stupa. Nah, di situ bakal muncul stupa itu bentuknya pernah kalian melihat Candi Borobudur nggak? Nah, yang kayak kubah kayak gitu, yang apa namanya? Ya bagian atas di Candi Borobudur itu namanya stupa. Biar punya gambaran nanti kalian cek di Google ya, bentuknya kayak apa. Soal nomor 19. Yang bukan merupakan pernyataan yang tepat berkaitan dengan gambar di atas. Bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi. Ini benar ya. Sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul juga benar. Digunakan saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan pasukan juga benar. Digunakan sebagai dokumen untuk mencatat kejadian sejarah. Ini salah. Kenapa? Karena itu kan gambar itu adalah trompet dari tanduk hewan. Kalau trompet biasanya dia ditiup ya. Jadi bukan digunakan sebagai dokumen untuk mencatat karena itu tanduk gitu ya. Tidak digunakan untuk mencatat sebuah kejadian. Kemudian nomor 20, jenis trompet pada gambar di atas adalah trompet karang, bukan ya? Kalian pernah nonton SpongeBob nggak? Di situ SpongeBob kan ada pakai bukan meniupkan trompet dari karang ya. Jadi beda sama gambar ini. Kemudian opsi kedua adalah trompet tanduk hewan. Jelas, ini tanduk hewan ya, jadi benar. Opsi yang ketiga trompet keong. Nah ini keong juga bukan. Maaf, yang di SpongeBob tadi maksudnya keong. Kalau karang itu kan batu karang, jadi enggak ya. Kemudian trompet tulang hewan. Nah ini juga bukan tulang ya, tapi ini tanduk. Kalau kalian tuh gambar yang paling besar nih, yang paling bawah, ini adalah gambar tanduk hewan ya. Gitu. Nomor 21. Digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Selain itu digunakan juga untuk mengirimkan pesan rahasia kepada teman atau lawan. Merupakan definisi dari alat komunikasi kuno, yaitu jawabannya nomor 21 adalah asap. Ya. 22. Berikut merupakan media komunikasi modern, kecuali koran modern, radio modern, faksimili modern, daun lontar itu kuno. Jadi jawabannya adalah A. 23. Peralatan komunikasi digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon, sehingga hasilnya sangat serupa dengan aslinya. Adalah handphone. Jelas bukan, karena handphone itu dia alat komunikasi, tapi dia juga bisa mengirim dokumen, tapi itu ya, dia bukan beroperasi melalui jaringan telepon dan hasilnya juga tidak serupa dengan aslinya gitu. Kemudian printer juga tidak ya, komputer juga tidak. Jadi jawaban yang tepat adalah faksimili. Nomor 24. Berikut merupakan pernyataan yang benar berkaitan dengan surat kabar, kecuali, berarti yang salah ya. Jawabannya adalah B. Surat kabar sebagai alat komunikasi menyajikan informasi berita, musik, dan diskusi lewat suara. Kenapa salah? Karena surat kabar itu informasi yang disajikan tidak melalui lewat suara, akan tetapi lewat tulisan ya.
media cetak. Kemudian 25, alat komunikasi yang menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya agar saling terhubung, biasanya digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, dan pihak pengaman, merupakan media komunikasi, yaitu jawabannya adalah handy talkie. Radio enggak ya. Jadi kalau radio kan cuma satu arah aja, kita mendengar tapi kitanya juga tidak bisa memberikan respon. Kalau handphone dia terhubung, bisa saling berkomunikasi, tapi dia tidak menggunakan sinyal frekuensi ya. Kemudian tidak digunakan oleh pihak kepolisian ataupun tentara ataupun bagian pengamanan. Handphone atau telepon juga sama. Berarti jawabannya adalah handy talkie. Kalian kalau nonton film atau pernah ngelihat petugas keamanan pasti sering ngelihat handy talkie ya. Atau istilah lainnya walkie talkie gitu. Oke. Kita masuk ke soal esai. 1. Bahan lunak terbagi menjadi 2, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Apa perbedaan kedua bahan lunak tersebut? Berikan contohnya. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan diperoleh dari alam sekitar. Cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur ataupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Contohnya ada tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Sedangkan bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu, sehingga hasil jadinya nanti lunak, lembut, empuk, juga mudah dibentuk. Contohnya adalah polimer clay, gips, fiberglass, linen, sabun, dan juga parafin. Itu soal nomor 1. Nomor 2, buatlah perencanaan dalam pembuatan kerajinan ukiran sabun. Buatlah perencanaan meliputi perencanaan, ide atau gagasan, pelaksanaan, persiapan alat, bahan, langkah kerja, dan juga evaluasi. Nah, ini banyak banget yang salah. Hampir semua salah gitu. Padahal kalian sudah melakukan praktikum pembuatan kerajinan ukiran sabun. Yang diminta adalah perencanaan ukiran kerajinan sabun, bukan membuat sabun. Kebanyakan dari kalian menjawab membuat sabun. Itu ketahuan banget kalian ngambil di Google gitu ya. Padahal yang ditanya adalah kerajinan ukiran sabun. Gitu. Nah, pembuatan kerajinan ukir sabun dimulai dari tahap perencanaan. Di tahap perencanaan itu ada ide dan gagasan. Jadi, misalnya kalian mau bikin ukiran sabun, latar belakang kalian bisa kepikiran untuk bikin itu apa sih? Nah, di sini contohnya Sabian ingin membuat sebuah kerajinan dari sabun. Dia mempunyai ide untuk membuat kerajinan sabun dengan berbagai bentuk sesuai keinginan. Selain harganya murah dan mudah didapat, Sabian juga dapat menuangkan kreativitasnya dengan membuat kerajinan ukiran sabun. Pelaksanaan. Di pelaksanaan itu kita meliputi persiapan alat, bahan, dan juga langkah kerja. Kalau alat dan bahan, ini di ulangan harian juga banyak banget yang salah. Sampai sekarang pun masih ada yang salah gitu ya. Perbedaan bahan dan alat. Kalau alat adalah suatu item atau tools atau alat yang dipakai untuk menunjang pembuatan tersebut. Tapi kalau bahan itu adalah bahannya gitu. Misalnya gini, ibu ambil contoh lain, misalnya teman-teman mau masak mie instan. Nah, mie instan itu bahan dan alatnya apa? Jadi kalau dalam membuat mie instan yang disebutkan bahan adalah ya mie instannya tadi. Kemudian air untuk merebus, ya kan. Kalau mie instannya kalian mau pakai telur, ya telurnya itu termasuk juga bahan. Kalau mau ditambah sayur, sayur itu termasuk bahan. Terus alatnya yang mana, Bu? Nah, alat kalau kalian bikin mie rebus, mie instan berarti apa? Panci. Nah, panci itu adalah alat pembuatan. Kemudian tadi karena dia menggunakan sayurnya dipotong-potong berarti pakai pisau. Nah, pisau adalah alat peralatan gitu ya. Kemudian kompor gitu ya untuk memasak. Nah, kompor juga masuk ke peralatan gitu. Sama halnya dengan kerajinan, berarti kalau kita membuat kerajinan ukir sabun, yang menjadi bahan berarti sabun ya. Dan alatnya adalah karter, ya kan, cukil, kemudian spidol atau pensil untuk membuat pola gitu. Ya. Sampai sini harusnya sudah tahu perbedaan bahan dan alat.
Selanjutnya langkah kerjanya, yang pertama ya harus disiapkan dulu alat dan bahannya. Kalau alat dan bahan belum disiapkan ya bagaimana mau melakukan proses pembuatan ya. Kemudian setelah alat dan bahannya siap, kalian membuat pola dulu sesuai dengan tema yang kalian inginkan. Ya. Setelah membuat pola, kalian ukir atau cukil sabunnya tadi sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Setelah itu kita rapikan, lalu kerajinannya selesai gitu ya. Nah, masuk ke evaluasi. Evaluasi itu kita menunjukkan hasil karya kita, kemudian kita minta pendapat. Kira-kira apa sih komentarnya gitu, apa yang kurang. Nah, itu masuknya ke dalam evaluasi. Di sini Ibu kasih ilustrasi gambar ya. Jadi sabun itu di sketsa terlebih dahulu, bentuknya kayak gitu, kemudian dicukil, diberi tekstur dan juga sabun hias jadi. Maksudnya kebangetan masih ada yang salah di soal ini, padahal kalian sudah melakukan, mempraktikkan mengukir sabun gitu. Ya, jadi nanti mohon untuk dibaca benar-benar soalnya. Nomor 3, setiap produk kerajinan yang siap dipasarkan perlu memikirkan kemasan untuk produk tersebut. Seberapa penting sih kemasan dalam produk kerajinan? Jelaskan. Yang diminta adalah kalian menjelaskan. Jadi jangan dibiasakan kalau misalnya ada soal yang minta jelaskan, kalian cuma nyebutin aja gitu ya. Jadi kalau ada soal yang minta jelaskan ya dijelaskan gitu. Jawabannya, kemasan pada produk ya produk kerajinan sangat penting karena adanya kemasan itu dapat membuat produk kerajinan tahan lama dan terlihat lebih menarik. Oh, eye catching nih gitu. Terlebih jika dibuat bentuknya kecil dan terlebih kalau misalnya kerajinan yang dibuat itu tadi kecil bentuknya ya dan rentan seperti aksesoris. Jadi sepenting itu kemasan untuk melindungi tadi ya. Kemudian soal nomor 4. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung maupun tidak langsung menggunakan alat. Alat komunikasi terus mengalami perkembangan. Berdasarkan rentang waktunya, media atau alat komunikasi dibagi menjadi 2. Apa saja? Jelaskan. Nah ini sudah Ibu jelaskan ya, materinya udah ada tapi masih banyak yang salah gitu ya. Media komunikasi itu dibagi menjadi 2, ada media komunikasi masa kuno dan media komunikasi modern. Media komunikasi masa kuno itu kurang lebih ada 10 ya. Ada kentongan, daun lontar, lonceng, burung merpati, prasasti, trompet dari tanduk hewan, trompet keong, asap, serat papirus, dan juga piktografi. Ini adalah media komunikasi masa kuno. Nanti ya itu ada penjelasannya ya, kalian bisa lihat dan baca sendiri. Kemudian media komunikasi modern juga ada 8 ya, surat kabar atau koran, radio, televisi, faksimili, telepon, handphone, handy talkie, dan juga komputer atau laptop. Oke, selanjutnya nomor 5. Kalau kamu diminta untuk membuat bel sederhana sebagai alat komunikasi modern, apa saja tahapan serta komponen penting yang harus diperhatikan dalam pembuatannya? Jadi yang diminta di soal nomor 5 itu adalah kalian menuliskan tahapan apa saja sih yang harus diperhatikan kalau misalnya kita ingin membuat alat komunikasi modern, yaitu bel sederhana. Jawabannya yang pertama adalah perencanaan, persiapan, dan juga pelaksanaan. Perencanaan itu ada identifikasi kebutuhan, ya ide atau gagasan tadi. Kemudian ada perencanaan fisik. Kemudian persiapan di situ meliputi persiapan ide, ya kan? Persiapan alat dan juga persiapan bahan. Setelah sudah sampai pada tahap perencanaan dan persiapan, baru nanti tahap pelaksanaan. Seperti itu. Oke, ini sampai di sini pembahasan kita untuk soal PHB hari ini. Tolong disimak sampai habis ya. Dan tolong dibaca instruksi atau perintah atau petunjuk dari Ibu di Google Classroom untuk anak-anak semuanya gitu ya, berkaitan dengan penambahan nilai atau perbaikan nilai PHB. Baik, dari Ibu cukup sampai di sini ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.